Kenal aku Herti Sitorus dari Sirikala. Nah, benar ya, jauh dari kota, hampir ya, dalam hampir setiap bulan aku ke Jakarta nih. Luar biasa sekali rasanya ya. Dulunya nggak pernah bermimpi bahwa aku ingin ke kota. Jangankan Jakarta, kota Medan, serius. Ya, kenapa? Karena keuangan di Sirikala itu nggak ada, teman-teman. Di sana tuh kita hanya diupah 50.000 sehari. Jadi teman-teman, di AFC inilah aku bisa menikmati seperti ini. Komunitasnya juga bagus. Terus pertemanan kita juga banyak. Dan banyak yang mengenal kita. Yang dulunya kita cangkol, itu pun gak setiap hari dipakai. 50.000 loh setiap hari kita diupah. Itu pun gak setiap hari kita dipakai ya. Kita sudah jual tenaga. Tapi kadang-kadang orang gak pakai kita. Bayangkan aja. Mana lebih berat kita bekerja mati-matian namun tidak sukses, tapi di sini kita hanya menggunakan TikTok atau Facebook. Gampang kan? Mudah kan? Aku jujur teman-teman, semua yang aku dapatkan ini real aku karena main internet ya, pakai handphone intinya ya. Yang dulu gak pernah berpikir, aku udah penyakitan, miskin lagi, mau gimana lagi, hidup gitu-gitu aja. Aku berpikir seperti ini, kalau aku udah dilahirkan miskin, terus aku juga harus memberi kemiskinan itu untuk anakku, untuk apa aku hidup? Iya kan? Jujur teman-teman, aku punya anak 2. Satu pun anakku ini nggak bisa aku beli lapin, kalau bahasa Bataknya apa bahasa Indonesia itu? Pokoknya iya, aku nggak bisa beli. Jujur ya, sarung tangan kek atau tali luarnya kek nggak bisa beli. Itu pemberian semua tetangga atau keluarga. Jadi teman-teman, nggak pernah aku ingin pokoknya aku nggak pernah ingin punya impian apa yang nggak pernah terlintas dalam pikiranku, dalam hatiku. Semua itu pokoknya sangat luar biasa. Di sini aku bisa mencapai ini, teman-teman. Bayangkan hanya lulusan SMP. Jujur teman-teman ya, bulan 6 atau bulan 7 awal ya, aku ditawarin itu universitas yang gak dipakai lagi di Sirikala. Tahu lah ya, Harry Potter sekarang bahasa Indonesianya apa? Resesi global ya. Ya, siapa dong punya uang zaman sekarang ini? Benar kan? Mereka jual tanah sama saya. Saya tampung 2 miliar memang sih teman-teman, tapi di situ sudah ada yang kontrak. Ya, kalau di sini kalau itu 2M tuh mana bisa, jujur aja ya kan? Tapi teman-teman, mustahil itu bisa aku dapatkan. Saya siap, di mana tanahnya? Dekat pinggir jalan, 30 meter ya itu. Aku meter-meteran kali-kali ini kurang kotak itu memang. Aku hanya lihat, setengah hektar di situ sudah dibagar lagi semua. Karena di Sirikala itu lebih maju di sana kontrakan. Ya, kalau itu rencanaku mau kubangun 60 pintu kontrakan rumah elit. Kontrakan elit namanya. Jadi teman-teman, dan gak nyangka juga bisa di posisi saat ini. Kalau Pak Niko bilang, Herti, nanti tanggal 1 kamu udah harus 14.000 nyata 14.000 ya Herti. Tapi sebelum tanggal 31 aku udah capek, artinya 2 bulan lagi, ini bulan berapa ya? 8 atau bulan 9 aku udah capek Busiro nanti ya masalahnya. Dan ini janji Pak Niko sama aku, jika kamu terjadi Busiro Herti, kita harus buat acara Spirit of Samurai di Bali G. Dan ini harus kuperjuangkan. Makanya aku bekerja keras, baik apapun katanya, baik main TikTok pun katanya aku usahakan. Walaupun sekarang aku lagi berusaha ya, semua aku sendiri ya nggak lebih pintar dan merasa teman-temanku di sini ya. Makanya kalau aku ketemu dengan orang Jakarta itu sebenarnya aku minder. Kenapa? Bahasa Indonesia aku pun nggak lurus ya. Terus mau duduk selalu gimana ya, baik elit pun nggak tahu. Bayangkan orang kampung yang di dusun sana yang dulu cangkul-cangkul yang kawannya ular sama tikus, tiba-tiba berjakarta seperti ini, kan aneh, lucu kan? Tapi mustahil bisa aku dapatkan seperti ini. Dan teman-teman, aku sudah banyak memberku dari ratusan juta, bahkan puluhan juta. Gak lama-lama kok membangun bisnis ini. Gak lama-lama. Hanya butuh kemauan, konsisten, serius. Gak pintar-pintar amat juga. Aku gak pintar kok. Kali-kali hitung-hitungan apa segala macam. Kayak tadi, aku buat postinganku
tinggal di Jakarta. Kira-kira kalau 500 juta, katakan aja 500 juta. Aku punya akun ada 3 ya. Akun yang pertama aku itu ya 350 juta, yang kedua 360 juta sekian, yang ketiga itu 50 juta sekian, dan anakku lagi yang belum begitu. Nah teman-teman di situ dan di sini akun kedua aku sudah Shogun ya, Shogun menuju Daimyo. Akun pertamaku menuju Bushido ya, dikit lagi. Dan gak nyangka dan gak pernah terlintas dalam pikiranku secepat ini Bushido. Bayangin aja teman-teman, kalau aku hanya ketuk-ketuk rumah orang satu-satu, kapan capain aku ke tujuan, betul? Tapi karena media sosial ini, aku bisa, ibaratnya kita bisa mengelola media sosial kita ini dimanapun orang. Bahkan di sini banyak sekali orang di Jakarta sini atau di Bekasi, bahkan di Amerika aku punya member sudah berkembang teman-teman. 3 bulan join di Amerika, memberku memiliki income 200 juta sekian. Artinya luar biasa bisnis ini. Enggak harus dekat, ya, enggak harus punya ijazah tinggi, enggak harus pintar-pintar kali. Baru di sini sukses. Aku salah satunya. Pokoknya aku Bushido bodoh. Tapi ini pun aku yang bilang. Namun, ya mindsetku ini atau keyakinanku ini nggak bisa ditiru banyak orang. Ini karunia untuk aku. Nah, teman-teman, jika orang kampung seperti aku ini bisa, masa kalian nggak bisa? Ya kan? Kira-kira segitu income di kota ini udah banyak apa sedikit? Aku yang tinggal di kampung masih serius, masih bersungguh-sungguh. Padahal di sana sayur daun ubi atau sayur apapun bisa kita ambil gratis. Di sini semua serba beli. Apalagi di sini, aku udah ngomong dengan orang tukang Grab. Harga kontrakan di sini katanya 1 bulan 1.500.000. Itu kos-kosan. Bagaimana kita mau memenuhi kehidupan kita kalau biaya hidupnya tinggi, pendapatan kita kosong, kecil, ya kan? Jangan lebih besar pasar daripada dia. Kerja keras dong, ya kan? Halo? Saya juga. Bayangkan teman-teman, 1 bulan berjalan, ya, aku udah mendapatkan 1 tiket dan sedikit lagi menuju 2 tiket. Semua dari TikTok teman-teman, ini aku diajari main TikTok. Masih buta, masih belajar, tapi aku bisa mendapatkan dari TikTok. Tadi malam aku dapatkan 1 diamond. Pokoknya kalau kita konsisten, orang yang cari kita, betul? Orang yang cari kita, nggak harus kita japri-japri. Dah begini, nggak harus. Pokoknya konsisten dilihat keseriusan kita, dilihat percaya diri kita. Mereka datang menyerahkan diri. Gimana cara joinnya? Udah transfer sekian, mau mereka? Oke, setuju. Dan puji Tuhan teman-teman, aku punya member. Di sini juga aku bawakan memberku. Kak Lena Buta-Buta sudah punya income 60 juta baru 7 bulan. Dan Kak Gopalka dulu ini teman-temannya, ini termiskin, aku bilang lah, sama-sama kami termiskin. Sudah di penjara, diambil bank rumahnya, terus kereta bahasa Medan itu, sepeda motornya juga diambil itu. Apa Son? Oh iya, itu nggak tahu aku. Nangis lewat video call sama aku. Nanti bagaimana? Apakah aku harus pulang ke kampung? Kami nggak makan lagi di sini. Apa maumu Kak? Kamu jangan jual kemalasan kemiskinan sama aku. Aku lebih miskin dari kamu, aku bilang. Niatnya kamu menjelaskan ini ya udah 1 tahun aku menonton kamu. Udah, sekarang aku nggak ada modal lebih. Udah, sekarang kamu pergi ke rumah yang sakit. Video call lewat aku, video call
ini, ya jujur benar-benar. Kalau kami di Ninja itu sangat dikerasi. Kadang-kadang aku menangis. Apakah aku karyawan ini? Gimana ini? Harus capek begini-begini. Harus capek katanya. 2 atau berapa setiap hari. Ada itu kami sponsor langsung gitu. Harus capek. Kalau nggak capek dikeluarkan. Iya. Dan puji Tuhan itu aku bisa capai. Ya, luar biasa. Aku juga berterima kasih. Jika aku nanti wisuda, nggak tahu lagi aku mau bilang apa sama Pak Niko ini, jujur aja. Padahal apalah panasnya dia sama aku. Kalau aku wisuda, aku yang menikmati uangnya, ya kan? Dia nggak ada apa-apanya, ibaratnya nggak ada sama dia aku bagi begitu. Tapi dia pengen bilang, kamu harus wisuda, kamu harus kerja, ya puji Tuhan. Di perusahaan inilah, ya member-member semua, di perusahaan inilah aku temukan orang-orang yang baik, udah berkecukupan, udah kaya lah aku bilang dibandingkan yang di kampung sana. Udah kaya tapi baik, rendah hati. Di perusahaan yang sini aku dapatkan teman-teman. Selain daripada itu numpang lewat. Ya banyak orang kaya di sana belum tentu mau kasih solusi sama kita. Tapi di kita di sini banyak kali kasihnya. Kita melihat orang yang miskin jualan keliling donat apa segala macam, kita pergi ke situ bercerita, kan jadi berkah. Kalau dia nanti berubah hidupnya, mereka pasti mendoakan kita. Oh terima kasih, dia banyak kali doa sama kita, khususnya sama aku ya, doa banyak kali, 20.000 orang kira 1,5 tahun. Ya, jadi buat teman-teman semua, kita perlu ibu-ibu ini mandiri. Kenapa? Karena seperti kakakku ini kakakku ya, dulu diselingkuhi suaminya. Aku bilang sama dia, anggap kamu janda, kerja keras, aku ada mendukung kamu. Ya, jujur ya, waktu kami ke Jakarta pertama aku bawa kakak ini, aku kosi loh. Percaya loh kak, kakak nanti bisa bangkit di sini. Tahu nggak teman-teman, suaminya jadi baik. Jadi di sini kita bisa jadi berbuat baik, ya, asal kerja keras. Apalagi kita ibu-ibu. Kalau kita miskin, jangankan keluarga kita, setan nggak kenal sama kita, nggak kenal. Itu yang kita rasakan. Jadi kita ibu-ibu wajib mandiri. Kenapa? Karena sekarang banyak godaan setan. Baik pun suami kita nanti udah agak lumayan income-nya, lihat hai marbotan apa hai bahasa Indonesia-nya. Sudah berdiri di sana. Jadi kita harus mandiri. Kenapa? Karena jauh lebih berharga kita punya income daripada kita hanya begini-begini saja. Betul? Tapi jangan bertingkah kalian suami-suami itu tetap saling mendukung suami istri. Itu yang aku rasakan. Ketika kita saling mendukung suami istri, kayak aku dulu, suamiku udah capek keliling tahu tempe. Mungkinkah aku menyalahkan dia? Udah dia jodohku. Ya aku harus berpikir dong. Jangan hanya mengharapkan suami. Kalau kita bisa mengelola Facebook kita atau TikTok kita, kan jadi duit. Aku udah buktikan. Ya, sehingga aku bisa membahagiakan. Gak bisa kita bahagiakan pihak ketiga, diri kita sendiri dulu. Setelah itu keluarga kita, orang tua kita, orang lain. Kan begitu. Jadi suatu saat nanti ada yang mereka ingat sama kita. Akhirnya naburju. Apa bahasa Indonesia-nya? Akhirnya menantu yang baik, kesayangan, serius. Kalau dulu siap. Jujur lah teman-teman, aku tamat SMP nih. Dulu aku pembantu. Mana mau orang apa bahasa Indonesia-nya? Menantukan aku. Betul? Iya, mana ada orang yang mau menantukan pembantu. Betul? Tapi ada waktu itu keluarga kami. Kemana nanti baru terus itu? Gak jelas itu nanti. Udah pun pemalas, udah pun ini, bisa yang masuk ke pinggulku ini. Telingaku ini. Tapi aku gak mau diam. Suatu saat nanti mungkin hidupku seperti ini. Suatu saat nanti ketika Tuhan sudah buka jalan, pasti bisa berubah. Dan memang teman-teman, aku dulu waktu di Singapura, pembantu di sana, udah mau bunuh diri di Toa Payoh lantai 27. Tapi aku bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan, izinkan aku Tuhan, suatu saat nanti ketika aku menginjak negara Singapura ini dalam keadaan sukses. Bersyukur sekali Tuhan. Aku kemarin waktu di Singapura itu bawa anakku, ku hirup itu udara Singapura itu ini. Inilah Tuhan doaku ini. Bisa aku bawa anakku dengan sukses. Dulu aku di sini, dipijak-pijak aku beritahu kalian ya, dipijak-pijak aku di sana. Kenapa? Kamu di sini anjing henti, nggak usah kau banyak ngomong, cuci bersih, udah bersih pun semua lantai sampai bisa dihentikan lagi, ditaruhkan
ke Batam sana, ditaruh aku di penjara sana karena aku ilegal, gak bisa aku bayar kontrakku karena 2 tahun di sana dibuat. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan aku sukses, suatu saat nanti aku bisa injak negara ini, aku bilang. Bahkan berterima kasih aku, terima kasih Pak Niko, terima kasih untuk AFC semua, terima kasih Pak Liderku, Ko Budi, semua memberku. Aku akan tetap diri sendiri, tetap jujur, baik, dan juga tidak pernah lupa diri alias sombong. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Hati. Nah, saya kembali ke panitia mau bagi-bagi door prize. Bagi